Ya, silakan Bu Tiar. Baik, terima kasih Bu Rumangkun yang sudah pimpin kita dalam ujian penyembahan. Ya, kita sangat terberkati. Amin. Mari Bapak Ibu. Masih ini ya, kedengaran suara tetangga kita ya. Baik, sudah. Lanjut aja. Ya, kita bersatu dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa yang maha baik, Bapa yang luar biasa, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini. Oleh anugerah-Mu kami bisa bangun dari tidur kami sepanjang malam. Dan kami sudah memuji menyembah Engkau Bapa lewat ibadah saat teduh kami di The Power of Love pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau berikan, kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Sekarang waktunya Tuhan kami akan belajar mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah suluh bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Bapa, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja pada setiap hati kami, sehingga kami Bapa bisa mengerti isi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga Tuhan hanya firman kebenaran yang disampaikan pada pagi hari ini, dan kami yang mendengarkan juga diberkati. Terima kasih Bapa, di atas segalanya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, tubuh kami, roh dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, Amin. Bapak Ibu. Ya, shalom. Kami bersyukur ya, kita bersyukur buat pagi hari ini. Ya, saya sekarang sedang di rumah anak di Karawaci. Ya, jadi nuansanya beda ya. Di sini di belakang rumah persis tempat ibadah saudara kita. Jadi begitu jelas kedengaran ya. Nah, tapi sudah selesai mereka. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adapun tema yang diberikan oleh pembina The Power of Love kepada kami yaitu masih cerita tentang gereja yang sehat. Ya, memang kita kalau bercerita tentang gereja ini sangat menarik Bapak Ibu, karena di akhir-akhir zaman ini Tuhan menyingkapkan atau Tuhan membukakan hati kita, pengertian kita bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, ya, gereja itu bukanlah menaranya, bukan kumpul-kumpulnya, tapi gereja itu adalah tubuh kita sendiri, dan dikatakan tubuh kita ini adalah Kristus, tubuh Kristus ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami simpulkan ataupun ada pun yang menjadi ciri gereja yang sehat. Yang pertama itu adalah gereja yang mengakui ataupun yang meletakkan bahwa Yesus sebagai kepala di dalam gereja tersebut. Ya, kita buka firman-Nya dari 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3, demikian firman Tuhan. Tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya, amin. Jadi hari-hari ini Tuhan jelas mengajarkan kepada kita, membukakan kepada kita bahwa Allah itu segalanya, ya. Allah Bapa itu segalanya. Kemudian di situ dikatakan Allah yang jadi kepala ada Kristus, ya. Jadi kepala dari setiap laki-laki, dan juga dikatakan jelas sekali, ya. Dan laki-laki itu jadi ya kepala, ya, buat kita, buat perempuan. Wow, keren ya. Jadi kalau kita menyadari fungsi kita dari pemberitaan ini, ya, karena tadi bicara gereja adalah kita sendiri, yaitu anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah mengakui bahwa Kristus adalah Yesus, kita yang sudah dipanggil dari kegelapan ke dalam terangnya, ya, ke terangnya Yesus, terangnya Kristus. Nah, maka di sini jelas sekali ya. Jadi bahwa kita harus menempatkan bahwa Kristus itu adalah
segalanya, di atas segalanya dalam kehidupan kita. Dia yang berkuasa, dia yang punya otoritas dalam kehidupan kita. Ya, dan tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sebuah gereja atau kita sebagai gereja, kalau Kristus tidak ada di dalam kita, berarti kita seolah-olah itu tidak punya kepala. Jadi tubuh tanpa kepala, seperti kemarin Pak Pendeta Marik mengatakan, kalau tubuh tanpa kepala rasanya gimana gitu ya kan, seperti di film-film katanya ya, ada film-film horor ya, ada apa namanya itu, seperti penampakan-penampakan seperti setan. Seperti itu ternyata jika kita tidak menempatkan Yesus itu sebagai kepala dalam kehidupan kita. Yesus itu yang terutama dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, kita mau belajar lebih lagi bagaimana agar Yesus itu kita prioritaskan, kita utamakan, dan kita menempatkan dia sebagai kepala dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, kita harus datang kepada Yesus, kita harus tanya kepada Yesus, dan seperti apa yang sudah dia Alkitab katakan bahwa Yesus itu sudah memberikan roh pengganti dia yang selalu ada bersama dengan kita setiap saat ya, 24 jam ya. Jadi oleh karena itu kita sangat bersyukur sebagai anak Tuhan, sebagai gereja yang sudah disertai oleh Roh Kudus, yang sudah disertai oleh Yesus Kristus sebagai kepala kita, dan kita percaya bersama dia kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, dikatakan yang diberikan kepada kita bukan roh pengecut, tapi roh keberanian, roh yang mempunyai kuasa, mempunyai otoritas dari Allah Bapa ya. Oleh karena itu kita bersyukur dan kita mau terus maju di dalam Tuhan sehingga kita mengalami sesuatu yang berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi ciri khas dari gereja yang sehat ya, gereja yang sehat ya. Jadi tadi utuh, apa tubuh itu utuh. Yang pertama tubuh utuh mempunyai itu, dan kita menempatkan Kristus sebagai kepala di dalam kehidupan kita, itulah gereja yang sehat. Jadi ada kepala, ada badan, semua lengkap ya. Nah, kemudian yang kedua ya, di dalam tubuh itu ada firman ya. Ada firman sebagai penuntun, ada firman Tuhan sebagai penuntun di dalam kehidupan kita. Jadi kalau tubuhnya juga utuh tapi tidak ada firman ya, tidak ada perkataan Tuhan yang kita renungkan, yang kita pegang, maka itu juga kosong, itu juga hampa ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 jelas mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pecemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ternyata Bapak Ibu, kalau ada firman Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam setiap langkah kita, maka apapun yang diperbuat berhasil. Wow, ini keren sekali ya. Nah, kemudian kita bertanya, berarti selama ini saya belum berhasil, banyak kegagalan. Berarti kita belum membuat ataupun menempatkan ataupun merenungkan, bahkan membuat firman Tuhan itu berhasil apa di dalam hidup kita, dalam perenungan kita, belum sepenuhnya. Jadi masih setengah-setengah, mungkin masih sekian persen, tergantung kita masing-masing. Saya juga termasuk belum, ya, karena menurut saya juga saya belum berhasil ya. Nah, tapi pada pagi ini kita diingatkan Tuhan, kalau kamu mau berhasil, kalau saya mau berhasil, kata firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Mazmur, saya harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Wow, ya. Jadi nggak hanya siang ataupun tidak hanya malam, siang dan malam, berarti 24 jam online ya, 24 jam, sama seperti tadi yang tubuh itu, kepala itu juga Roh Kudus itu menyertai kita itu non-stop ya, 24 jam. Dan kemudian Tuhan juga mau kita sebagai gereja yang sehat, dia firman Tuhan itu juga kita dalam hidup kita harus 24 jam, bahkan dalam setiap mimpi-mimpi kita ya. Saya pagi ini jujur sebenarnya kemarin Pastor Surbakti nyuruh saya bawa firman sharing hari ini sudah sore ya. Saya mau nolak nggak enak gitu ya. Tapi saya
kemarin sibuk juga ngurusin menantu gitu kan. Nah, tapi ya itulah ya, kalau hamba Tuhan itu memang luar biasa, namanya juga dia disertai oleh Tuhan ya. Saya sudah berdoa Bu Tiar besok yang sampaikan firman Tuhan gitu ya. Udah kalau sudah berdoa itu nggak ada lagi ininya, maksudnya maksudnya ya udah pas gitu loh, klop gitu kan. Nah, jadi di sini kita belajar, ya kita belajar ya. Terus saya bilang, kalau saya bilang tidak kan, oh berarti tidak mengandalkan Tuhan kan gitu ya. Nah, jadi ya itu tadi. Tapi sampai jujur saya baru malam, baru karena kemarin sampai sore malam baru saya doa, saya bilang aduh Tuhan kasih saya hikmat besok ya, biar besok firman Tuhan bisa sampaikan dengan baik dan yang mendengarkan juga diberkati. Nah, itu andalan kita Tuhan, andalan kita Roh Kudus ya. Jadi kita harus merenungkannya siang dan malam sambil kita ini aduh apa ya gitu ya. Nah, dan kita minta peneguhan dari Roh Kudus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sama dengan saya. Hanya saja kita belum maksimal. Sebelum seperti apa yang dikatakan kita Mazmur tadi. Kita kadang-kadang sudah merenungkan firman Tuhan, tapi siang saja atau mungkin malam saja atau hanya sebentar saja. Nah, kemudian dikatakan juga di situ berjalan menurut orang fasik. Kita masih suka juga kumpul-kumpul sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Masih juga kita ini bertawar-menawar ya. Nah, ini tawar-menawar kadang-kadang adalah kan ya nggak enak karena itu teman dekat, nggak enak itu kan karena tetangga, nggak enak. Jadi kita juga kadang-kadang mengikuti itu. Tadi jelas dikatakan di situ, yang berbahagia itu yang tidak menuruti jalan orang fasik, nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berarti mestinya gereja Tuhan itu menjauhkan diri dari segala dosa. Jadi kalau ada sudah kumpulan-kumpulan pencemooh itu kita harus menjauhkan diri, ya istilahnya jangan bergaul dengan mereka. Kita harus membatasi diri kepada mereka. Nah itu yang kedua. Jadi luar biasa ya. Jadi kita hari ini diajarkan kalau mau berhasil, mau sukses, renungkan firman Tuhan, kesukaannya Taurat Tuhan, kemudian jangan lagi kompromi dengan dosa. Jangan lagi kompromi dengan orang berdosa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dikatakan apa yang menjadi ciri-ciri untuk ataupun yang kita lakukan kalau kita mau menjadi gereja yang sehat, yaitu mengalami pembaharuan hidup. Ya, mengalami pembaharuan hidup ini kita buka dari kitab Roma, ya, Roma 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku. Dan aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, amin. Jadi yang ketiga dikatakan jangan sama dengan dunia ini. Ya, tadi juga sudah jelas, jangan duduk dengan kumpulan pencemooh, dengan orang berdosa. Jadi jangan sama dengan mereka. Ya, kalau mereka masih kumpul-kumpul suka ngomongin orang, ya, ini terutama ini kami para kaum ibu-ibu. Kita juga ikut juga nimbrung, iya benar, iya gitu kan. Nah, jadi kita tidak berani tegas mengatakan kalau yang salah-salah dan tidak. Nah, ini juga menjadi ciri orang ataupun gereja yang tidak sehat, tidak dewasa. Karena kalau kita sudah sehat, kita dewasa, maka kita berani mengatakan tidak pada dosa, pada yang tidak berkenan, dan berani mengatakan iya pada kebenaran. Nah, dan jelas dikatakan di sini tadi di kitab Roma yang saya bacakan itu, dan kita itu ya bisa membedakan mana yang baik kehendak dari Allah dan mana yang tidak baik. Nah, berdasarkan kasih karunia, ya, berdasarkan kasih karunia yang dikaruniakan atau dianugerahkan kepadaku, ya, dan kemudian jangan memikirkan hal-hal yang tinggi, pikirkan saja apa yang ada, ya kan? Dan di situ dikatakan karena kasih karunia itu ternyata bagi kita tidak sama, Bapak Ibu, ya, walaupun satu orang lahir dalam satu hari atau yang lahir kembar itu hanya beberapa menit bedanya ya. Kalau lahir kembar, saya punya adik sepupu kembar,
ya, itu sama persis, hampir sama persis, tapi tidak sama, ya. Ada perbedaannya. Jadi badannya, bodinya, face-nya memang kalau secara sepintas kita lihat sama gitu kan. Nah, tapi tidak sama. Dan juga karunia yang mereka dapatkan, kasih karunia atau berkat mereka, jalan hidup mereka jauh berbeda, ya, jauh sekali berbeda. Yang satu jadi perawat, maaf, yang satu jadi pengusaha. Beda kan? Jadi bisnis. Nah, jadi itu padahal hanya beda menit, beda 5 menit keluar yang kakaknya, terus baru adiknya, namanya kembar ya, lahir bersamaan gitu kan. Tapi tidak sama. Nah, apalagi kita yang berbeda, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda orang tua, berbeda pola asuh. Jelas kasih karunia Allah buat setiap kita tidak ada yang sama. Jadi kita tidak boleh cemburu. Loh kenapa ya? Kok Ibu Rumanggun suaranya bagus, kok suara saya nggak bisa ya seperti itu ya? Contohnya. Kok Pak Pardosi kalau berkhotbah dia itu ya bergema gitu kan? Nah, kok saya enggak ya gitu kan? Nah, itu kasih karunia yang kita terima dari Tuhan itu tidak sama. Makanya ada firman Tuhan menceritakan seperti ini. Seorang hamba yang mau pergi keluar sebuah kota, dia memanggil hambanya. Hamba itu pelayan ya, pembantu kalau bahasa pasaran sekarang. Dia manggil, saya mau pergi nih keluar kota. Kemudian dia percayakan talenta kepada mereka. Ada yang 1 talenta, ada yang 3 talenta, ada yang 5 talenta. Ya, nah kemudian yang 5 talenta dia mengembangkan talenta itu bakat. Dia mengembangkan bakat itu sehingga dia dikatakan jadi 10 kali lipat. Nah, yang 3 juga mengembangkan jadi 2 kali lipat ya. Jadi maksud saya tadi jadi 10 karena 2 kali lipat, 5 kali 2. Yang 3 2 kali jadi 6 talenta. Sedangkan yang 1 dia memegang, menyimpan, malah dikatakan dikubur di dalam tanah. Dia tidak mengembangkan. Nah, maka dia cemburu, dikatakan saya tahu ketika tuannya pulang, tuannya menagih. Dia datang, apa yang kamu kerjakan dengan talenta-talenta yang saya percayakan? Mereka mempertanggungjawabkan. Yang 5 mengatakan saya sudah kembangkan jadi 10. Yang 3 mengatakan saya juga sudah. Nah, yang 1 mengatakan saya tahu Tuhan itu kan kejam, jadi saya simpan aja di tanah gitu ya. Nah, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu jelas tentang kasih karunia. Jadi tadi dikatakan kita harus mengalami pembaharuan hidup. Ya, pembaharuan hidup tidak sama lagi dengan dunia, tidak sama lagi dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Itulah gereja yang sehat. Jadi kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan kita tidak boleh cemburu dengan apa yang orang punya. Ih, kok rumah saya begini, rumah orang lain seperti itu. Tidak. Tak kenapa? Ya, karena itu tadi, kembali tadi ke firman Tuhan yang pertama, yang ciri yang kedua. Mungkin kita belum maksimal di dalam Tuhan. Ya kan? Mungkin kita masih setengah-setengah. Nah, dan itu tadi, percayalah, hamba itu atau Tuhan itu mengenal hambanya siapa. Dia tahu kemampuannya berapa. Ya, Tuhan tahu. Ya, kemampuannya Ibu Tiar itu hanya sekian. Nah, dikasihlah sekian sama saya. Ya, mungkin dikasih contohnya 10. Nah, ada yang kemampuannya Tuhan melihat ini kemampuannya 20 dikasih 20 dan sebagainya dan sebagainya dan seperti itu. Jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita ya oleh kasih karunia Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu kita harus kembangkan di dalam kita menjalani hari-hari kita sebagai gereja yang sehat. Apa yang Tuhan sudah percayakan itu kita kembangkan talenta itu di dalam bermasyarakat. Bukan harus kita ke gedung gereja. Oh iya, saya di gereja nggak lagi jadi pengurus. Ya, saya tidak jadi apa-apa di sana, Bu. Saya hanya jemaat biasa. Iya, itu di gedung gereja, di persekutuan. Tapi kamu, sebagai kita, saya, sebagai gereja yang hidup, gereja yang sudah dipilih Allah, yang sudah diangkat Allah, diangkat, dipilih dari kegelapan, dari kuasa dosa, kuasa maut, dibawa kepada terangnya, dia kepada kasih karunia, kepada kebenaran Kristus, maka kita wajib menceritakan. Itulah kita menginjilkan, melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah yang Tuhan mau. Rencana Tuhan datang, dia mati, mau di kayu salib, dia dikubur, dan dia bangkit kembali. Tujuannya hanya satu, agar saya dan Bapak Ibu kita boleh selamat. Dan juga orang-orang seluruh di muka bumi ini. Tuhan tidak ada mau satupun yang binasa. Ya,
orang yang ada di muka bumi ini. Bukan hanya orang Kristen, ya orang yang belum Kristen juga dia mau semua selamat, semua menang. Ya, tidak ada yang masuk neraka. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu kita patut bersyukur pada pagi hari ini. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bangkit dari keterpurukan kita bangkit dari yang sebelumnya. Saya juga diingatkan pada pagi hari ini ya, saya harus menempatkan Yesus sebagai kepala atas hidup saya, dalam keluarga, dalam setiap langkah. Ya, melalui perenungan kita dalam firman Tuhan, kita libatkan Roh Kudus, kita berdoa, kita jadikan firman Tuhan itu sebagai kesukaan kita, siang dan malam kita renungkan. Dan yang ketiga, mari kita nikmati kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita jangan cemburu, tapi apa yang Tuhan percayakan, mari kita kelola, mari kita kembangkan, kita asah lagi, sehingga kita bisa melayani Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan juga terutama di The Power of Love. Sekali lagi kami tak henti-hentinya menghimbau ya, bahwa The Power of Love membutuhkan orang-orang yang mempunyai potensi sesuai dengan talenta Anda. Mari engkau asah, mari engkau maju di dalam Tuhan, tapi tunjukkan kualitas terbaikmu. Yang pertama lewat apa? Lewat disiplin. Ya, kita harus disiplin di mana-mana pun. Saya pikir di kantor, kalau kita tidak disiplin, apalagi sekarang Bapak Ibu tahu, disiplin sekarang, kalau dulu masih finger katanya atau jempol, sekarang wajah. Ya, jadi tidak bisa bohong. Itulah disiplin. Jadi kalau kita sekarang ini bekerja baik di pemerintahan, kita mau masuk, wajah kita yang di-scan, kelihatan wajahnya masuk. Pulang juga wajah harus di-scan. Keren ya. Nah, Tuhan juga mau seperti itu hari-hari ini. Tidak bisa lagi, dulu saya tanda tangan, saya titipin sama orang. Tolong ya tanda tangan ya nama saya ya. Kalau ditanda tangan sama dia diparap, seolah-olah saya padahal tidak hadir. Mulai dari disiplin. Nah, yang kemudian apa? Etika. Etika itu apa? Etika bagaimana kita, hati nurani kita itu Tuhan gerakkan. Kalau kita mengikuti suatu pertemuan itu seperti apa? Kita harus fokus, jangan sambil ngobrol, jangan sambil mengerjakan yang sana, yang sini. Apalagi kalau kita cerita menghadap Tuhan. Wow, saya percaya kita terintimidasi kalau kita sambil mengerjakan ini, sambil mengerjakan itu, ya. Dan kita bikin firman Tuhan itu sambil. Tuhan itu nomor 2. Kristus itu bukan nomor 1. Wah, Tuhan nggak suka ya. Nah, jadi hari ini Tuhan ingatkan kita, prioritaskan nomor 1 adalah Tuhan. Ya, jadikan Kristus sebagai kepala, firman Tuhan sebagai penuntun, ya, sebagai rel untuk terus berjalan dalam Tuhan. Dan yang ketiga, berkati, nikmati kasih karunia, dan kita akan menjadi semakin lama semakin serupa dengan Kristus, seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang pagi hari ini sudah Kau sampaikan. Kami percaya Bapa, Roh Kudus akan mengajari kami, memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami Tuhan menempatkan Yesus sebagai kepala, sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Dan juga kami senantiasa ya Bapa, buat firman Tuhan sebagai penuntut kehidupan kami, menjadi dalam kehidupan kami. Siang juga Tuhan bersyukur buat kasih karunia yang Kau berikan bagi kami lewat talenta. Mari berikan kami kepekaan untuk lebih lagi, agar kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kami tidak lagi hidup ataupun bergaul kompromi dengan dosa, tapi kami berani berkata tidak untuk yang salah, dan berani berkata benar untuk yang benar. Dan biarlah juga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, lewat disiplin kami, lewat etika kami, lewat perbuatan kami, lewat setiap tingkah laku kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami percaya urapan Tuhan turun atas kami. Dan biarlah Bapak sepanjang hari ini hidup kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Seperti firman Tuhan katakan, apapun yang kami kerjakan dan apapun yang kami berbuat, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Barangkali ada yang mau bersaksi bagaimana pengalaman kita, pengalaman Anda berjalan bersama. Mungkin saya bisa duluan Bu Tiar ya. Bisa saya duluan? Saya silakan. Oke. Jadi hari ini sungguh luar biasa ya. Firman Tuhan ya, dengan ketiga hal kesimpulan tadi.
Jadi kalau tadi Ibu Tiar, saya merasa belum berhasil ya, tapi itu kan perasaan. Kalau saya merasa sudah berhasil, cuman bedanya presentasinya belum maksimal. Kenapa? Apa perbedaan sukses menurut ukuran dunia, sukses dengan ukuran Tuhan? Kalau ukuran dunia kan selalu sukses itu dari hal materi, punya rumah mewah, punya mobil. Kalau kita lihat dari Yesus sendiri, kalau ukuran itu nggak ada. Tempat letakkan kepala aja tak ada, ya kan? Kalau mau kemana-mana minjam-minjam dia. Mau ibadah saja pinjam perahu orang, pinjam rumah orang. Nah, jadi kalau saya memandangnya begini ya, ini kan saya ya. Nah, ini sukses itu ketika kita mulai berpikir apa yang bisa kulakukan untuk orang lain. Tidak pernah berpikir apa yang bisa kudapat dari orang lain, tidak. Apa yang bisa kulakukan. Tadi arahan firman Tuhan, kita bagaimana supaya orang lain banyak diselamatkan. Itu satu gambar kesuksesan. Kita berpikir tentang keselamatan orang lain. Nah, yang kedua, apa saja yang kita perbuat dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini cara pandang saya ya. Jadi saya melihat saya ini ya sudah dalam kesuksesan itu, cuman maksimalnya yang belum. Maksimalnya belum. Jadi saya terima kasih Bu Tiar, saya diberkati hari ini. Nah, kalau nanti ukur mengenai sukses kita ada pelajaran khusus tersendiri. Tapi yang penting bahwa kita semua yang tergabung dalam The Power of ini adalah sudah ada di dalam jalur sukses itu. Cuman bedanya presentasinya saja. Tapi sudah ada dalam rel kesuksesan itu. Dan inilah sedikit saya bisa saksikan bagaimana cara pandang saya diubah Tuhan. Nah, silakan kembali. Mungkin ada yang lain juga bisa pegang sesuatu. Pak Boris. Oke, Pak Boris. Silakan Pak Boris. Oke, salam bagi kita semua. Ya, shalom Pak. Terima kasih kita beberapa hari ini terus mendapatkan firman Tuhan, gereja yang sehat. Saya setiap hari diberkati Tuhan dengan firman yang tiap hari tentang gereja yang sehat. Di mana gereja sehat itu adalah tubuh kita masing-masing yang dikepalai oleh Yesus Kristus. Itu sudah kita dengar bagaimana kita mengalami dan melakukan. Itu yang saya rasakan. Bagaimana tubuh kita, perbuatan kita, jasmani rohani, gereja yang sehat, jasmani dan rohani kita. Amen. Itu harus kita lakukan. Karena di dalam firman tadi yang kita dengar, Yesus adalah kepala di dalam hidup kita. Yesus ada kepala di dalam hidup kita. Kita gereja-gereja, perbuatan dunia masih ada. Perbuatan dunia, keinginan daging masih ada. Bagaimana mengatasi itu? Itulah harus Yesus sebagai kepala pimpinan kita. Itu harus Yesus, dia menjadi kepala. Kemudian tentang tadi yang diapai firman Tuhan ini, ada firman Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengetahui firman Tuhan? Setiap hari kita mendengar, kita membaca, harus kita lakukan. Firman Tuhan itu hidup. Dia sendiri, Yesus sendiri. Kemudian kita harus berubah. Setelah dapat itu harus perubahan, ada perubahan. Bagaimana kita harus berubah? Itulah Yesus menjadi kepala di dalam tubuh kita, di depan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu harus kita tekankan. Kemudian firman Tuhan itu ya Yesus. Tadi yang disampaikan Ibu Tir, ada firman Tuhan. Itu ada di dalam hidup kita. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Kemudian perubahan itu. Kalau kita Yesus kepala di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, ada firman di dalam hidup kita juga, perubahan terjadi. Roh Kudus
memimpin kita setiap hari. Haleluya, haleluya. Sudah jelas, harus kita tekan setiap hari kita dipimpin oleh firman Tuhan yang dikasih pembina kita setiap hari tentang gereja yang sehat. Amin. Kita harus katakan, kamu ini saudaraku, kamulah gereja. Bagaimana gerejamu, hidupmu, tubuhmu terus begini? Harus kita kasih tahu, seperti perintah, seperti amanat agung sekarang, tubuhmu jangan terjadi yang tidak. Karena tubuhmu itu dikepalai oleh Yesus, firman. Yesus itu firman. Setiap hari harus kau lakukan, makanya ada perubahan terhadap kita. Makanya harus ada perubahan di sidang jemaat, gereja-gereja secara pribadi partisipan yang ada di Power of Love ini. Karena Power of Love itu kekuatan cinta kasih Kristus yang ada di Power of Love ini. Itu harus kita lakukan seperti yang misi-misi daripada Pak Pembina kita. Kita harus bawa, kita harus tuai orang-orang yang sudah lama yang tidak bergabung atau yang belum, harus kita sampaikan. Kita harus belajar tentang gereja yang sehat. Ayo kita setiap pagi kita katakan supaya tahu orang itu bagaimana gereja yang sehat. Gereja itu kamu sendiri. Itu harus kita tekankan. Gereja itu harus tahu itu dirimu sendiri. Harus kita tahu bagaimana kau melakukan tubuhmu sendiri. Itu harus firman Tuhan. Kita dengar-dengar, kita lakukan, kita berbuat, supaya ada perubahan hidupmu. Roh Kudus memimpinmu. Itu yang harus kita tekan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita.